Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita masuk ke playlist belajar C++. Jadi kita sekarang introduction dulu ya. Buat yang mau belajar bahasa ini, gue rekomendasiin kalian belajar bahasa C dulu. Jadi nanti kalian bisa berekspektasi atau bisa, oh ini ya bedanya bahasa C sama C++. Ternyata kemudahan yang nggak bisa dilakukan di bahasa C ternyata bisa dilakukan di bahasa C++. Jadi kita berkenalan dulu lah apa itu bahasa C. Jadi di bahasa C ini C++ ini ada tanda plus plusnya dulu nih, kita bahas nih apa nih plus plusnya ini. Jadi plus plusnya ini artinya nih kayak kalau kalian belajar bahasa C, ibaratnya kayak increment lah. Jadi memiliki fitur apa ya, kayak plus plus, pokoknya punya fitur yang lebih dibandingkan bahasa C. Nah makanya orang-orang atau emang dibacanya C++ gitu. Nah oke. Lalu kenapa sih kita harus belajar bahasa C++? Apa gitu yang bisa kita dapat gitu dari belajar bahasa ini? Jadi bahasa ini cukup populer gitu ya, dulu sebelum ya sampai sekarang masih juga populer. Kebanyakan bahasa C++ ini sekarang dipakai untuk competitive programming kayak Google Code Jam, Kickstart dan lainnya. Dan apa ya? Untuk ekspektasi program apa yang bakal kita buat, itu misalnya kayak contoh, apa yang udah pernah dibuat sama bahasa C, kita cari aja contohnya ya. Ada, setahu gue yang pertama ada kayak Inkscape ya. Inkscape juga dibuat oleh bahasa C. Yang kalau kita searching ya, nih kita searching coba, Inkscape dibuat menggunakan bahasa, nah dia menggunakan bahasa C++. Nah, mungkin ada contoh yang lain juga ya, misalnya kayak Winamp, terus Mozilla Firefox, Thunderbird, Google Chrome. Bahkan Google Chrome ini sendiri juga pakai C++. Lalu kayak Photoshop, AI, terus dan masih banyak lainnya lah. Jadi cukup luas gitu jangkauan untuk belajar C++ ini ke depannya. Misalnya kalian mau bener-bener apa ya, expert lah di bidangnya. Nah terus kalau sejarah mungkin kalian bisa baca sendiri lah ya. Sejarah C++ ini wah cukup panjang gitu. Sejarah C++, kita cari aja di sini. Nah C++ ini lahir pada tahun 1980. Jadi dibuat oleh ini. Kalian bisa baca sendiri nih tentang apa itu bahasa C++, karena emang enak langsung ngoding ya, tapi ya kalian harus tahu lah gitu apa yang kalian pelajarin ini buat apa gitu. Jadi versi C++ ini ada banyak ya. Yang pertama itu dia distandarisasi nih tahun 98. Lalu pokoknya C++ 98, terus ada C++ 03, terus C++ 11, dan pokoknya sampai 2017 itu versi C++ 17. Lalu sampai 2020 ini masih dibuat gitu C++ 20, tapi dari apa ya, pembaruan dari C++ 17. Terus apalagi ya yang mau dibahas tentang introduction ini, apa? Ya mungkin itu aja ya. Gua harap, oh iya, jangan lupa kalau kalian emang suka baca, bacalah dari sumbernya. Jujur gue kurang suka gitu baca. Ini kalian bisa dapetin di perpustakaan kampus kalian gitu. Ini kawan gue yang bawa sih. Gue mending cari di Google ya. Oke, mungkin itu aja pengenalan dari C++. Oh, kalau kalian mau tahu siapa yang buat C++, mungkin kita cari tahu ya. Kita buka di sini di Wikipedia aja lah. Oke. Oh, nggak ada yang buat. Nah, di sini ada banyak sejarahnya nih.
kalian bisa belajar sendiri, dan mungkin kalian belajar ini karena tuntutan kampus atau yang lainnya. Cuman gue harap bahasa ini atau tutorial ini bisa bermanfaat gitu buat kalian ke depannya. Oke, mungkin gitu aja kali ya untuk introduction ini. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan playlist C++ ini sampai akhir. Oke, next video kita akan mulai ngoding, dan kayak biasanya kayak tutorial sebelumnya mungkin akan berurutan gitu dari struktur pemrograman sampai hasil akhir gitu, kayak bikin sebuah aplikasi atau apalah. Di akhir nanti kita bakal bikin apa juga gue belum kepikiran gitu. Oke, mungkin itu aja untuk introduction C++ ini. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, buat kalian yang mau belajar bahasa C, silahkan cari aja di playlist, udah ada di channel ini kok. See you next video.